Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran ini di channel Explore Biologi. Bertemu lagi di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi budidaya prakarya kewirausahaan pada kelas 10. Jika pada beberapa video sebelumnya yang bisa kamu cek di playlist prakarya dan kewirausahaan kelas 10, kita sudah membahas berbagai macam hal. Mulai dari perencanaan, proses produksi, lalu menentukan harga pokok produksi, dan sekarang kita akan lanjutkan kepada bagian selanjutnya dari usaha budidaya tanaman pangan itu sendiri. Pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana setelah kita bisa membuat, sebelumnya kita sudah merencanakan, kita sudah membuat, lalu kemarin kita sudah menentukan harganya, tentu untuk menjualnya kita harus melakukan yang namanya proses pemasaran. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara memasarkan hasil dari budidaya tanaman pangan kita yang kita sudah buat sebelumnya. Oke? Baik. Dari sebuah proses yang sudah kita jalani sebelumnya, proses akhir dari suatu rangkaian perencanaan usaha sampai barang atau hasil itu kita bisa berikan kepada pelanggan atau para konsumen adalah pemasaran. Seringkali bagi para wirausaha, pemasaran itu dianggap sebagai ujung tombak suatu bisnis. Mau sebagus apapun barang yang kamu buat, mau sehebat apapun barang yang kamu produksi, barang kamu nggak bakal laku. Barang kamu tidak akan menarik kalau dari pemasarannya sendiri juga tidak menarik. Ya, jadi walaupun perencanaan adalah sesuatu yang penting, perencanaan penting sekali untuk membuat sebuah barang atau hasil produksi yang baik. Tapi untuk menjalankan supaya roda bisnis kita, roda usaha kita terus berjalan, kita harus melakukan yang namanya pemasaran yang baik. Nah, di gambar ini, gambar nih, ini adalah contoh bagaimana usaha budidaya itu pemasarannya sekarang kan yang lagi ngetren itu melalui media sosial ya. Kalau yang di kiri bawah nih, ini merupakan contoh dari aplikasi Kementerian Pertanian ya, atau Tanihub ya, semacam itu. Jadi mungkin agak kurang jelas karena gambar terlalu kecil. Tapi sini kasih tahu nih, kalau di lahan sawah itu ada tanaman apa aja yang mereka jual. Lalu kalau di lahan kering ada lahan atau apa saja yang mereka jual juga. Nah, kalau yang sebelah kanan, nah ini sayur organik merbabu. Nah, ini contoh dari usaha budidaya yang dipasarkan melalui media sosial. Instagram gitu kan. Bahkan kalau misalnya kamu lebih ngeh tuh, kalau sayuran-sayuran organik kayak gitu kan, sering banget tuh di beberapa selebgram mereka mengendorse selebgram tertentu. Dan itu bisa jadi salah satu teknik pemasaran. Kita coba lihat lagi pemasaran yang lain ya. Oke, tadi seperti yang saya bilang, salah satu ujung tombak dari pemasaran adalah promosi. Berbagai media promosi itu bisa digunakan untuk membantu meningkatkan pemasaran dari produk kita yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, media yang kita gunakan itu tentu digunakan atau disesuaikan dengan kapasitas produksi atau jumlah produksi yang sebelumnya sudah kita buat. Contoh, saya membuat buah stroberi, tapi hanya dari lahan saya saja. Tentu kalau saya endorse para selebgram misalnya yang berjuta-juta itu tentu rugi. Ya, bukannya dapat rugi atau bukannya dapat untung atau laba, justru saya bisa mendapatkan sebuah kerugian. Tentu biasanya promosi yang saya andalkan biasanya melalui mulut ke mulut. Ya, biasanya kan kalau usaha itu dibilang kalau puas bilang ke teman atau ke yang lain, tapi kalau tidak puas silakan bilang ke kami gitu. Itu contohnya ya. Nah, bagaimana terus kemudian untuk melakukan yang namanya komunikasi pemasaran secara langsung? Nah, kalau tadi kan saya sebutkan itu kebanyakan hanya melalui media sosial ya. Sekarang saya ajarkan bagaimana cara berkomunikasi pemasaran secara langsung. Jadi yang pertama nih kita barang udah jadi nih. Misalnya saya buat buah stroberi, gitu kan, saya membuat buah stroberi, udah jadi ini, wah ini terus saya apain ya? Oke, yang pertama adalah mulai dari yang kecil.
Bisa jadi kamu kasih tester. Kalau misalnya contoh di sini lidah buaya yang kamu buat produk lidah buaya, kamu kasih tester dulu, ya. Misalnya ke teman sekolah, ke tetangga di komplek kamu atau di perkampungan kamu gitu kan, atau teman main, teman nongkrong, kasih titip dulu supaya pertama kita bisa tahu tanggapan orang lain akan produk kita. Misalnya kurangnya apa sih? Atau ternyata rasa yang kayak gitu tuh kurang digemari. Oh, berarti apa yang bisa kita perbaiki selanjutnya? Seperti itu. Harapannya adalah dengan kita mengetahui pendapat dari orang lain, kita memperkaya sudut pandang, kita memperkaya persepsi bahwa oh ternyata masih ada kekurangan nih. Masih ada yang perlu diperbaiki nih. Oke deh, kalau kayak gitu kita lihat lagi nih. Oh, berarti misalnya apakah rasa stroberinya terlalu asam gitu kan? Mungkin kita bisa cari benih yang lain yang ternyata lebih menguntungkan atau lebih manis gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi tahap pertama adalah dimulai dari yang kecil. Yang kedua, kita udah kasih tester kata teman-teman gitu kan. Pas kita lagi main, kita lagi nongkrong, wah ini enak nih. Lidah buayanya nih atau stroberinya nih. Nah, pertama kita cari pasar baru dari produk kita tersebut. Misal kita bisa nitipin di warung, di toko atau di kantin sekolah, gitu kan? Ya, dan yang pasti kita tidak boleh gengsi. Akan sangat wajar saat kita memulai sesuatu itu ditolak, itu wajar banget. Nah, jangan karena misalnya kita mau nitip ke warung sebelah nih, terus dibilang, aduh, makanan di warung kita kayaknya udah kebanyakan deh, takutnya nggak laku segala macam. Kita jangan langsung, nih kok pelit banget sih, kayak mau nitip makanan aja nggak boleh gitu. Ya berarti mungkin penjual tersebut, pemilik warung tersebut merasa barang yang kita jual tidak sesuai dengan warungnya dia. Itu hak dia. Nah, tugas kita adalah mencari lagi pasar baru yang mungkin kita bisa dapat. Kita bisa telusuri kayak gitu ya. Oke, kita udah mulai dari yang kecil, kita udah cari pasar yang baru. Terus apa lagi? Yang ketiga, manfaatkan teknologi internet dan social network. Tidak hanya dari tadi endorsan Instagram. Ya bisa jadi kita secara rutin, misalnya memasarkan produk kita tidak perlu di akun-akun yang besar misalnya, tapi perlu akun pribadi bisa. Atau mungkin biasanya kan kesukaan masyarakat Indonesia itu adalah berkumpul ya, bikin komunitas. Kita masuk aja ke beberapa komunitas yang memang kita sukai. Contoh saya misalnya, saya suka main badminton. Ya, saya suka badminton, saya masuk ke grup badminton tersebut, ada komunitasnya, lalu ada grup WhatsApp-nya misalnya, ada grup Facebook-nya. Nah, saya coba pasarkan di sana. Tentu sesuai dengan peraturan yang ada di komunitas tersebut. Siapa tahu ternyata rezeki saya ada di sana. Nggak ada yang tahu. Gitu. Atau misalnya, kalau yang lain, bisa melalui, kalau dulu bisa bikin blog ya, blog, atau tulisan-tulisan tertentu. Tapi mungkin kalau sekarang udah jarang yang main blog, tapi itu bisa jadi salah satu alternatif juga gitu. Dan yang terakhir yang keempat adalah gunakan penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang menjalani. Contoh, kenapa di Indonesia itu sangat sering muncul yang namanya fenomena pasar kaget. Tahu pasar kaget kan ya? Bukan pasar yang terus setiap orang masuk terus langsung jadi kaget karena ngeliat harganya, bukan karena kayak gitu. Tapi pasar yang sebenarnya nggak ada pasar di sana. Tapi karena dalam tanda kutip orang-orang bersepakat untuk berjualan secara bersama-sama di sana, akhirnya namanya jadi pasar kaget. Nah, itu bisa tuh kayak gitu kita jualan juga di sana gitu kan. Atau kalau dulu tuh yang rame, atau dulu yang bukan rame tapi masih belum banyak orang sadari adalah berjualan di momen Car Free Day. Nah, dulu tuh 8 tahun yang lalu misalnya saya di kampus pernah punya acara. Kita tentu untuk membuat acara butuh dana. Ya kan? Kita akhirnya buat memproduksi sebuah barang tertentu, kita jual di Car Free Day. Dulu tuh belum seramai sekarang. Dulu itu masih kayak orang-orang masih benar-benar cuma buat olahraga gitu kan. Jadi ya mungkin kita bisa jual makanan ringan atau minuman ringan yang menunjang olahraga mereka. Kalau sekarang kan Car Free Day itu benar-benar kayak pasar kaget ya. Kamu jalan dari misalnya di Jakarta nih, dari ujung Sudirman sampai ke ujung Tamrin, itu orang jualan banyak. Tapi apakah salah kita ke sana juga? Enggak.
Selama tentu harus ada keunggulan yang kita tonjolkan di sana. Ada keunggulan yang kita tawarkan di sana. Jangan kita sama juga jualannya. Kalau kayak gitu kan orang nggak ada alasan kan. Orang ya kalau kebetulan ngelihat doang kayak gitu. Kalau misalnya sama persis gitu. Jadi cari atau gali apa yang membedakan atau diunggulkan dari produk kamu itu sendiri. Gitu. Baik, sepertinya untuk pemasaran hanya itu saja. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kamu, untuk saya, dan untuk kita semua. Semoga bisa menambah ilmu dari video singkat ini. Dan sampai jumpa. Oh ya, dan maaf jika terdapat salah kata. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.